Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran. Di video kali ini, kita akan membahas materi pertemuan kelima kita, yaitu keputusan pembelian. Pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih menurut Schiffman dan Kano. Seorang konsumen yang hendak memilih harus memiliki pilihan alternatif. Tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Itu menurut Kotler dan Armstrong. Kemudian menurut Ciptono, sebuah proses di mana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu, dan mengevaluasi secara baik masing-masing alternatif tersebut dan memecahkan masalahnya, yang kemudian mengarah kepada keputusan pembelian. Ini adalah definisi keputusan pembelian menurut beberapa ahli. Jadi, keputusan pembelian adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang diawali dengan pengenalan masalah, kemudian mengevaluasinya, dan memutuskan produk yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Seorang konsumen yang hendak melakukan pilihan, maka ia harus memiliki pilihan alternatif. Seorang konsumen yang ingin membeli sebuah sedan, ia dihadapkan pada beberapa merek kendaraan. Misalnya dia ada pilihan Toyota, kemudian Suzuki, Hyundai, ataupun Honda. Nah, ia harus mengambil keputusan merek mana yang akan ia beli dan akan pilih dari beberapa pilihan merek tersebut. Kalau konsumen tidak memiliki pilihan alternatif, seperti pada pembelian obat misalnya, yang hanya menurut resep dokter saja, ini bukanlah situasi konsumen yang melakukan keputusan. Nah, suatu keputusan tanpa pilihan itu disebut dengan pilihan Hobson atau Hobson's choice. Contoh keputusan yang diambil, misalnya kategori keputusannya adalah keputusan membeli atau mengkonsumsi. Pilihannya mungkin mau membeli rumah atau menyewa rumah. Kemudian kalau keputusan pembeliannya itu atau mengkonsumsi merek misalnya, alternatifnya misalnya apakah makan di KFC atau makan di McDonald's dan lain sebagainya. Jadi ini adalah alternatif-alternatif yang dapat dipilih dan dijadikan satu keputusan pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah konsumen menggunakan produk dan jasa dari perusahaan dan mendapati bahwa produk dan jasa tersebut memberi nilai tambah, sehingga ada ikatan emosi antara konsumen dengan produk tersebut atau perusahaannya. Dimensi nilai tambah. Yang pertama, nilai emosional. Nilai yang berasal dari perasaan atau afektif atau emosi positif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk. Jika konsumen mengalami perasaan positif saat membeli atau menggunakan suatu merek, maka merek tersebut memberikan nilai emosional. Pada intinya, nilai emosional berhubungan dengan perasaan, yaitu perasaan positif apa yang akan dialami konsumen pada saat membeli produk tersebut. Sehingga kita merasa jadi suka atau tidak, ingat atau tidak, nyaman atau tidak setelah melakukan konsumsi produk tersebut. Kemudian nilai sosial. Nilai yang didapat dari kemampuan produk untuk meningkatkan konsep diri sosial konsumen. Nilai sosial merupakan nilai yang dianut oleh suatu konsumen mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh konsumen. Ini lebih ke budaya ya, budaya, kemudian status sosial dari masyarakat. Kemudian ada nilai kualitas. Nilai yang didapat dari produk karena reduksi biaya jangka panjang dan biaya jangka pendek.
Misalnya dengan biaya segini, ini bisa dikonsumsi untuk sekian jangka waktu, kira-kira worth it atau tidak ya, itu dari sisi nilai kualitas. Kemudian nilai fungsional, nilai yang diperoleh dari atribut produk yang memberikan kegunaan atau utility fungsional kepada konsumen. Nilai ini berkaitan langsung dengan fungsi yang diberikan oleh produk atau layanan kepada konsumen. Jadi misalnya kita membeli sesuatu atas dasar adanya masalah. Kemudian ketika kita sudah mengkonsumsi produk tersebut, kira-kira masalah kita terpecahkan tidak ya? Terselesaikan tidak ya? Itu adalah nilai fungsional. Proses pengambilan keputusan pembelian. Shipman dan Kanuk menyatakan proses pengambilan keputusan konsumen dapat dipandang sebagai 3 tahap berbeda, namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Ada tahapan input, kemudian proses, dan juga output. Input ini mulai dari pengenalan akan produk, mulai dari kualitas produk tersebut, harganya berapa, citra merek dari produk yang kita sasar itu bagaimana, kemudian prosesnya. Ini fokus melalui faktor psikologi. Motivasi kita membeli itu apa? Mau yang mahal kah? Mau dipandang elit kah? Atau justru mau menyelesaikan permasalahan kita misalnya. Kemudian dari sisi persepsi, pengetahuan kita, kayaknya kalau merek ini begini deh, kayaknya kalau menggunakan produk ini begini deh, gitu. Kepribadian dan juga sikap. Kemudian output, pembelian dan evaluasi setelah melakukan pembelian suatu produk. Jadi ini sudah selesai mengkonsumsi, kemudian apa nih yang kita rasa? Bagaimana proses evaluasi tersebut berjalan? Tahap-tahap pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama ada problem recognition, kemudian information search, evaluation of alternatives, purchase decision, post-purchase behavior. Pengenalan kebutuhan atau problem recognition. Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal maupun eksternal. Jadi ada 2 rangsangan, kemudian bagaimana nih efeknya di kita. Kira-kira langsung menimbulkan masalah tidak ya? Kira-kira langsung menimbulkan kebutuhan tidak akan suatu produk. Yang kedua, pencarian informasi. Pencarian informasi ini mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan di dalam ingatannya, ini pencarian internal, atau mencari informasi dari luar, ini pencarian eksternal. Konsumen akan mencari informasi tentang berbagai jenis barang-barang yang dibutuhkan, mulai dari mereknya, harganya, tempat belinya di mana, cara pembayarannya yang sesuai dengan konsumen tersebut. Kemudian evaluasi alternatif atau evaluation of alternative. Konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam sekelompok pilihan. Misalnya kita mau cari hotel, pasti kan yang dilihat mungkin lokasinya bagaimana, kebersihannya, atmosfernya, harganya. Nah, hal-hal itulah yang bisa kita compare dengan brand-brand lainnya. Keputusan pembelian. Keputusan pembeli tentang merek mana yang paling disukai, tetapi 2 faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Jadi bisa hanya intention saja, bisa juga langsung memang melakukan pembelian tersebut. Perilaku pasca pembelian, post-purchase behavior. Konsumen mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian, berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan mereka. Jadi ini adalah hasil evaluasi dari konsumsi produk tersebut. Kira-kira terpecahkan tidak nih permasalahan yang sebelumnya dirasa? Kira-kira setelah mengkonsumsi ini kebutuhannya terpenuhi atau tidak? Perilaku keputusan pembelian. Pengambilan keputusan konsumen beraneka ragam sesuai dengan keputusan pembelian. Perilaku pembelian konsumen sangat berbeda untuk setiap produk. Pembelian yang lebih banyak dan mahal biasanya melibatkan lebih banyak pertimbangan dan lebih banyak peserta pembelian.
Jenis-jenis perilaku keputusan pembelian sangat bergantung pada jenis barang yang akan dibeli, harganya, barangnya rutin atau tidak, dan lain-lain. Jadi, kalau kita mau membeli, merek suatu pasta gigi dengan kita mau membeli handphone, itu pasti beda. Perilaku kita berbeda, kemudian waktu yang dibutuhkan juga berbeda, dan lain-lain. Jenis perilaku pembelian. Dari jenisnya, kita bagi menjadi 4 tipe perilaku. Yang pertama, perilaku pembelian yang kompleks, kemudian perilaku pembelian pengurangan disonansi, perilaku pembelian kebiasaan, dan perilaku pembelian mencari keragaman. Perilaku pembelian kompleks. Perilaku pembelian yang paling kompleks dalam situasi yang ditentukan oleh keterlibatan tinggi dalam pembelian. Biasanya pembelian barang mahal dan jarang dibeli konsumen dan terdapat perbedaan antar merek. Contohnya laptop yang termasuk barang mahal dan jarang dibeli konsumen, sehingga saat melakukan pembelian, konsumen harus mengetahui betul nih spesifikasinya, kemudian fiturnya, mungkin citra mereknya, harganya, dan lain sebagainya. Jadi keterlibatan kita tuh tinggi dalam proses pembelian tersebut. Perilaku pembelian pengurangan disonansi. Perilaku pembelian di mana situasi yang ditentukan oleh keterlibatan tinggi dalam pembelian, tetapi konsumen tidak melihat banyak perbedaan dalam merek. Ada sih perbedaannya, tapi tidak cukup signifikan. Contohnya pembelian karpet, merupakan keputusan yang mempunyai tingkat keterlibatan tinggi, karena harga karpet itu relatif mahal, dan termasuk barang yang jarang dibeli, tetapi pembeli menganggap kebanyakan merek karpet dalam kisaran harga adalah sama. Modelnya mungkin berbeda, tapi mungkin kualitasnya beda-beda dikit, jenis bulunya mungkin beda-beda dikit, seperti itu. Perilaku pembelian kebiasaan. Jenis perilaku pembelian di mana situasi yang ditentukan oleh keterlibatan yang rendah dalam pembelian dan tidak ada perbedaan merek yang signifikan. Biasanya diketemukan pada pembelian produk yang murah dan produk yang sering dibeli konsumen. Contohnya pembelian mie instan. Biasanya konsumen mempunyai keterlibatan yang rendah dalam kategori produk ini. Kalau misalnya kita udah biasa beli brand A gitu untuk mie instan, biasanya ke depannya kita akan melakukan pembelian untuk brand yang sama gitu. Kita nggak coba-coba yang lain, udah langsung otomatis ambil aja. Karena faktor kebiasaan. Kemudian perilaku pembelian, mencari keragaman. Perilaku pembelian di mana situasi yang ditentukan oleh keterlibatan yang rendah, tetapi anggapan perbedaan merek yang signifikan. Konsumen biasanya melakukan peralihan merek karena rasa bosan atau karena ingin mencoba rasa yang berbeda. Peralihan merek terjadi karena alasan untuk variasi dan bukan karena ketidakpuasan konsumen. Contohnya, pembelian permen. Biasanya konsumen memiliki sedikit keyakinan memilih sebuah merek permen tanpa terlalu banyak mengevaluasi berbagai merek permen. Mungkin kita udah punya merek, udah pernah mencoba merek tertentu gitu. Nanti di kemudian hari kalau kita mau membeli permen lagi, ada rasa ingin mencoba merek lain. Nah, ini adalah perilaku pembelian mencari keragaman. Tingkat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu mulai dari pemecahan masalah yang luas, pemecahan masalah terbatas, dan juga perilaku sebagai respons yang rutin. Pemecahan masalah yang luas. Konsumen tidak mempunyai kriteria untuk menilai kategori produk atau merek tertentu. Tidak membatasi jumlah merek yang akan dipertimbangkan menjadi rangkaian yang lebih kecil dan dapat dikuasai. Konsumen membutuhkan berbagai informasi untuk menetapkan serangkaian kriteria guna menilai merek-merek tertentu dan banyak informasi yang sesuai mengenai setiap yang akan dipertimbangkan. Jadi ini kita tidak ada patokan sama sekali, kita benar-benar menggali secara utuh informasi yang kita butuhkan. Baru kita mengkomparasi antar berbagai alternatif yang ada. Kemudian yang kedua, pemecahan masalah yang terbatas. Konsumen telah menetapkan kriteria dasar untuk menilai kategori produk dan berbagai merek dalam kategori tersebut. Namun, mereka belum sepenuhnya menetapkan pilihan terhadap kelompok merek tertentu.
Pencarian informasi tambahan yang mereka lakukan lebih merupakan penyesuaian sedikit-sedikit. Mereka harus mengumpulkan informasi merek tambahan untuk melihat perbedaan di antara berbagai merek. Nah, perbedaannya dengan pemecahan masalah yang luas tadi, kalau yang ini kita sudah memiliki beberapa kriteria dasar untuk memilih yang mana nih yang mau kita beli. Kira-kira kita butuh produk yang seperti apa, itu sudah ada kriterianya, makanya disebutnya pemecahan masalah yang terbatas. Tapi kita tetap harus membutuhkan informasi tambahan. Nah, kemudian nanti akan ada penyesuaian sedikit demi sedikit atas kriteria dasar yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Kemudian perilaku sebagai respons yang rutin. Konsumen sudah mempunyai beberapa pengalaman mengenai kategori produk dan serangkaian kriteria yang ditetapkan dengan baik untuk menilai berbagai merek yang sedang dipertimbangkan. Dapat mencari informasi tambahan atau meninjau kembali apa yang sudah diketahui. Kalau ini biasanya untuk produk-produk yang memang sudah sering kita konsumsi gitu. Jadi kita tinggal lihat kira-kira setelah kita mengkonsumsi produk tersebut, apa nih feel yang kita rasa? Menyenangkankah? Tertutupikah kebutuhannya? Nah, hal-hal seperti itu adalah informasi-informasi yang bisa kita gali dari diri kita sendiri. Gitu, meninjau kembali apa yang sudah kita ketahui atau mencari informasi tambahan. Tingkah laku keputusan pembelian. Ini adalah beberapa tingkah laku konsumen. Yang pertama, tingkah laku membeli yang kompleks, kemudian tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan, tingkah laku membeli yang merupakan kebiasaan, dan tingkah laku membeli yang mencari variasi. Ini dari segi tingkah laku keputusan pembeliannya ya. Yang pertama, tingkah laku membeli yang kompleks. Terjadi jika konsumen amat terlibat dalam pembelian dan memiliki perbedaan pandangan yang berarti di antara merek. Konsumen akan terlibat jika produknya mahal, berisiko, jarang dibeli, dan amat mencerminkan citra diri. Konsumen akan melewati proses pembelajaran berupa mengembangkan keyakinan mengenai produk, sikap, dan membuat pilihan membeli yang telah dipikirkan secara matang. Ini biasanya untuk barang-barang yang mahal, kemudian kita jarang beli nih. Kemudian kita dalam memilih alternatif itu sangat melihat sekali citra dari brandnya, produk tersebut seperti apa. Nah, itu adalah tingkah laku membeli yang kompleks, jadi kita memiliki keterlibatan yang cukup tinggi. Yang kedua, tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan. Terjadi saat konsumen amat terlibat dalam pembelian barang yang mahal, jarang dibeli, dan berisiko, tetapi melihat sedikit perbedaan di antara merek. Konsumen mungkin mengalami ketidakcocokan pasca pembelian saat mengetahui kelemahan tertentu dari produk yang mereka beli. Komunikasi purna jual pemasar harus memberikan bukti dan dukungan untuk membantu konsumen merasa senang mengenai pilihan mereknya. Nah, bedanya kalau yang ini konsumen melihat ada sedikit perbedaan nih di antara beberapa alternatif merek. Nah, biasanya mereka tuh suka ragu untuk membeli produk tersebut, makanya komunikasi dari penjualnya bahwa nanti purna jualnya tuh akan mendapatkan misalnya garansi dan lain-lain itu sangat dibutuhkan sehingga si konsumen ini tidak ragu lagi dalam melakukan pembelian. Tingkah laku membeli yang merupakan kebiasaan terjadi di bawah kondisi keterlibatan konsumen yang rendah dan perbedaan merek yang dirasakan besar. Tingkah laku konsumen tidak diteruskan lewat urutan keyakinan sikap tingkah laku yang biasa. Konsumen tidak mencari informasi secara ekstensif mengenai merek, mengevaluasi karakteristik merek, dan mengambil keputusan berbobot mengenai merek mana yang akan dibeli. Karena sudah merupakan kebiasaan, jadi biasanya mengikuti saja kebiasaan yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Tingkah laku membeli yang mencari variasi. Konsumen menjalani tingkah laku membeli dengan mencari variasi dalam situasi yang ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah, tetapi perbedaan merek yang dianggap berarti. Jadi ini dalam tahap mau coba-coba yang lain dari yang sudah rutin dikonsumsi sebelum-sebelumnya. Kemudian kategori keputusan pembelian konsumen.
Perilaku respon rutin pengambilan keputusan oleh konsumen yang kerap melakukan pembelian barang dan jasa biaya murah dan membutuhkan sedikit pencarian dan waktu keputusan. Oke, jadi ada 3 kategori keputusan pembelian konsumen. Ada yang perilaku respon rutin, kemudian pengambilan keputusan terbatas, dan pengambilan keputusan yang efektif. Ini adalah penjelasan dari perilaku respon rutin. Jadi biasanya biayanya murah, kemudian sedikit waktu untuk pencarian informasi terkait alternatif-alternatif yang ada, sedikit pula waktu untuk melakukan keputusannya. Biasanya ini produk-produk yang setiap bulan mungkin kita lakukan pembelian. Kemudian pengambilan keputusan terbatas. Pengambilan keputusan yang membutuhkan sejumlah waktu untuk mengumpulkan dan merundingkan merek yang tidak dikenal dalam satu kategori produk yang sudah dikenal. Mungkin kita memiliki alternatif baru sehingga kita komparasi nih antara yang sudah pernah kita lakukan pembelian dan juga yang baru kita tahu. Lalu pengambilan keputusan yang efektif. Pengambilan keputusan konsumen yang paling kompleks digunakan pada saat membeli produk yang belum dikenal, mahal, atau barang yang jarang dibeli. Membutuhkan penggunaan beberapa kriteria untuk mengevaluasi dan waktu yang lebih panjang untuk memperoleh informasi. Nah, ini adalah pembelian untuk produk-produk yang kita jarang banget beli, jadi kita harus cari tahu betul informasi terkait merek-merek tersebut, produk-produk tersebut, alternatifnya apa saja, perbedaannya apa, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah materi penutup di video kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.